buat teman-teman yang mau berkomentar, saya tetap pakai masker, silakan aja. Tapi ingat, ada dua syarat gitu. Ketika Anda pakai masker, jangan sampai merasa lebih benar dari orang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda tetap mau pakai masker sampai kiamat nanti, terserah. Tapi jangan sampai menyalah-nyalahkan orang lain yang nggak pakai masker. Karena sekali lagi, aturannya udah dicabut, kita udah boleh nggak pakai masker di luar ruangan. Itu. Selamat pagi semuanya. Beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi sudah mencabut aturan wajib masker di luar ruangan, sehingga masyarakat Indonesia sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan nggak perlu pakai masker lagi ketika mereka berada di luar ruangan. Bagi saya ini keputusan yang penting dan perlu diambil gitu. Meskipun di sisi lain saya setuju kalau kemudian sebagian orang beranggapan bahwa ini udah terlambat gitu. Karena kalau dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, negara tetangga kita, itu mereka sudah lebih dulu mencabut aturan wajib masker di luar ruangan. Atau kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Eropa, Inggris, Italia misalkan, kalau kita nonton sepak bola mereka itu kan tanding tiap minggu gitu ya. Kita bisa lihat bahwa penonton penuh satu stadion dan udah nggak ada orang pakai masker. Atau kalau kita mau melihat di dalam negeri di Indonesia, di MotoGP Mandalika itu juga udah jarang sekali orang pakai masker gitu. Atau kalau kita ngelihat yang terbaru di mudik Lebaran, Idul Fitri atau libur nasional gitu ya. Itu kan di sepanjang rest area itu kita bisa menyaksikan hampir nggak ada orang pakai masker. Ada sih satu dua gitu, tapi mayoritasnya udah nggak ada. Dan bahkan ketika mereka bertransaksi di dalam ruangan di Indomaret, Alfamart atau top up gitu ya, itu juga orang udah nggak ada yang pakai masker. Dan pelayan-pelayan Indomaret itu juga udah biasa melayani orang yang tanpa masker. Padahal sebelumnya itu tidak melayani kalau nggak pakai masker. Sekarang udah biasa. Jadi keputusan Presiden kemarin itu yang mencabut aturan wajib masker dianggap terlambat gitu. Karena di lapangan sudah lebih dulu. Kok baru dicabut? Ya meskipun Presiden Jokowi sebenarnya memang juga melihat respon masyarakat gitu. Kalau masyarakatnya berani, ya presidennya berani. Kalau masyarakatnya masih banyak yang pakai masker, ya nggak mungkin presiden mau mencabut. Itu logikanya gitu. Jadi bagi saya aturan pencabutan wajib masker ini juga masih penting untuk diambil oleh pemerintah dan harus dilakukan gitu. Karena selama ini kan kalau kita nggak pakai masker di luar ruangan, seperti misalkan ketika saya datang ke Mandalika kemarin itu ngerasa kayak salah gitu sama pemerintah, kayak melanggar aturan. Karena nggak pakai masker gitu. Ya, tapi karena aturannya udah dicabut, ya udahlah bener gitu. Itu menenangkan hati banyak orang gitu. Tapi di tengah kita yang sedang senang gitu, baru mudik Lebaran, yang kita senang kalau aturan masker ini dicabut gitu ya. Ternyata ada orang yang nggak setuju dan bahkan meminta masyarakat untuk tetap menggunakan masker. Ini mungkin yang disebut orang yang nggak seneng ngelihat orang seneng. Ini nih. Karena pernyataan ini muncul dari seorang epidemiolog UI gitu ya, yang meminta masyarakat untuk tetap pakai masker karena takut berdebu, karena takut penyebaran penyakit untuk virus-virus lain, karena ada banyak virus katanya. Ya, saya kalau mendengar pernyataan-pernyataan dari kalangan tertentu gitu ya, dari kelompok tim medis atau kelompok ahli-ahli medis gitu, saya nggak kaget gitu. Karena sebelumnya memang saya sudah simpulkan dan saya sudah bilang berkali-kali bahwa memang ada orang yang tidak ingin pandemi di Indonesia ini selesai. Karena mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kalau kita jadi nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, usaha kita tutup atau usaha kita hanya bisa masuk setengah, ekspor kita jadi susah gitu ya, dengan banyaknya aturan-aturan pandemi. Atau ketika kita mau naik pesawat untuk kunjungan bisnis gitu, itu juga harus bayar hasil tes swab, itu kan mahal gitu ya. Ya kalaupun nggak mahal, adalah biaya ekstra yang harus kita keluarkan selain tiket pesawat atau kereta api gitu. Itu kan membebankan kita semua gitu, membebani. Banyak dari teman-teman kita terdampak dan kemudian harus berhenti kerja atau di PHK sepihak gitu. Banyak sekali. Tapi ada orang-orang yang diuntungkan sekali gitu, karena mereka bisa melayani lebih banyak pasien, lebih banyak konsumen.
Karena orang dikit-dikit tes, dikit-dikit periksa gitu. Mereka dapat uang lebih banyak, bahkan pemerintah memberikan insentif yang sangat-sangat besar kepada mereka, kepada tim medis itu gitu. Yang dianggap pahlawan dan sebagainya. Ya pahlawan sih, pahlawan lah. Saya nggak mau mempermasalahkan itu, biarin aja. Itu ya itu udah lalu gitu. Nah, orang-orang ini itu kayaknya ngerasa terlalu nyaman gitu. Ya mereka dapat insentif, pasiennya lebih banyak, konsumennya lebih banyak, pendapatannya lebih besar, pemerintah peduli, udah gitu masih dikasih panggung sama media. Karena kalau kita lihat hampir semua media, beritanya ya soal mereka-mereka ini gitu. Mereka yang disuruh bicara. Pokoknya kalau soal politisi udah lewat itu. Nggak usah bicara politik, ekonomi, udah. Nggak dibahas sama media. Semua media bahas para ahli-ahli pandemi, epidemiolog dan sekitarnya gitu. Mereka terus yang disorot. Tiap hari mereka yang dikejar gitu. Yang dimintai pendapat, dimintai komentar, ya mereka terus. Bahkan ada dokter, emang dokter sih, lulus dokter gitu. Tapi nggak jadi dokter, nggak praktek. Tapi tiap hari itu dicari sama media, diminta pendapatnya. Sehingga posisi orang-orang dari profesi lain seperti agamawan, tokoh agama, politik, ekonomi, udah nggak ada semua. Media fokus kepada para tim ahli kesehatan, gitu. Katakanlah seperti itu. Saya nggak mau bermasalah soalnya. Nah kalau pandeminya selesai, orang nggak pakai masker gitu ya. Ini kan keistimewaan mereka ini jadinya hilang gitu. Pasiennya ya jadi berkurang, udah nggak ada lagi orang yang datang tes ke rumah sakit gitu ya. Kalau sebelumnya kan kalau di kota-kota itu kalau ada orang pilek, batuk gitu ya, itu langsung tes ke rumah sakit. Misalkan hasilnya negatif, mereka tes lagi sampai positif. Ada tuh teman-teman saya gitu. Mereka baru percaya kalau positif. Makanya setelah itu mereka istirahat di rumah, bed rest, isolasi katanya. Itu cuma cari-cari alasan untuk nggak kerja aja sih sebenarnya. Jadi kalau pandeminya selesai gitu ya, mereka kan jadi berkurang pendapatannya, insentif nggak dapat lagi, media apalagi udah nggak ngincer-ngincer lagi gitu, udah nggak dianggap. Sekarang media udah lebih fokus kepada lembaga survei, bahas capres tiap hari gitu kan. Nah makanya ketika aturan wajib masker dicabut sama presiden, ada pihak-pihak yang nggak setuju dan meminta agar tetap kepada masyarakat itu tetap menggunakan masker gitu. Karena kalau masyarakat nggak pakai masker jadinya kelihatan udah nggak ada gitu, dan mereka tambah nggak dianggap lagi, tambah nggak bisa masuk media lagi, dan nggak punya panggung mereka. Kalau bikin akun YouTube sendiri atau sosial media sendiri nggak ada yang baca. Sehingga ketika pandemi ini selesai, maka para ahli medis itu akan kembali ke ruangan-ruangan sempit, ruangan sunyi yang ketika mereka berfatwa, yang mendengar mereka ya cuma dua pasang mata. Nggak ada lagi gitu. Nggak kayak sebelumnya yang wah didengar oleh jutaan orang. Nggak ada lagi gitu. Nah, kenapa Presiden Jokowi lebih dulu mencabut aturan wajib masker? Karena memang yang paling penting di masyarakat itu kan masalah psikologi, masalah mental gitu. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi itu sudah mengajak masyarakat untuk hidup berdamai, hidup berdampingan, tapi tetap kita masih takut gitu. Kemana-mana masih takut masker, harus berlapis lah, apalah ya. Ada orang yang memanfaatkan situasi semacam ini gitu, sehingga ya itulah yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Presiden tetap nggak bisa mengeluarkan pencabutan wajib masker di luar ruangan gitu, karena ya orangnya masih takut meskipun sudah semuanya divaksin gitu. Nah buat teman-teman yang bertanya kenapa ini lambat gitu ya, karena begini logikanya, Presiden Jokowi itu mengambil keputusan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau masyarakatnya berani, maka aturannya Presiden juga bisa berani gitu, bisa mencabut aturan ini. Tapi kalau masyarakatnya takut-takut ya nggak bisa gitu. Presiden juga nggak akan berani mengeluarkan aturan gitu. Maka evaluasi pencabutan aturan wajib masker ini memang sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Makanya kemudian Presiden ambil keputusan ini gitu. Tapi sekali lagi, orang-orang yang merasa dirugikan dengan aturan wajib masker, pencabutan wajib masker ini, mulai sekarang jadi berkoar-koar gitu. Menganggap Presiden itu salah langkah lah, mestinya PPKM lebih dulu lah dihapuskan. Padahal yang enggak lah gitu.
Yang harus didahulukan ya mental masyarakat. Ketika mental masyarakat itu berani, maka kemungkinan besar beberapa bulan ke depan atau tahun-tahun yang akan datang udah nggak akan ada lagi kepanikan. Orang nggak akan panik beli masker, beli susu beruang, beli tabung oksigen, itu kan gara-gara kepanikan gitu. Orang yang nggak perlu tabung, beli tabung. Orang yang sebenarnya nggak sakit asma, nggak punya riwayat asma, juga beli nyetok. Alasannya ya waspada. Sedia payung sebelum hujan. Padahal gara-gara mereka itulah yang kemudian membuat tabung oksigen itu jadinya langka gitu. Karena panik. Semuanya panik. Nah, masker ini kalau dicabut gitu ya, kemudian orang sudah terlihat biasa, nggak ada orang pakai masker di luar ruangan, itu jadi lebih menenangkan bagi masyarakat gitu. Jadi lebih tenang, lebih santai menghadapi hari-hari mereka gitu. Coba kita perhatikan deh. Di daerah-daerah yang lebih santai soal aturan wajib masker, itu kan biasanya nggak ada masalah sama rumah sakit, sama kenaikan kasus, nggak ada gitu. Apalagi lihat Madura. Di Madura itu sejak awal nggak ada orang pakai masker. Mereka pakai masker juga cuma menghormati polisi aja gitu, supaya polisi nggak emosi. Ya kita pakai masker ketika ada razia aja gitu. Bahwa katanya ada orang meninggal dunia banyak, seperti biasa. Kalaupun ada orang meninggal, ya tetap kita tahlilan, kerumunan lagi, bersama-sama lagi. Nggak ada jaga jarak, nggak ada orang pakai masker. Kalaupun ada, paling ya orang-orang PNS gitu ya, mungkin mereka punya SOP sendiri gitu. Tapi selebihnya ya nggak ada. Sehingga aktivitas kehidupan di Madura atau di daerah-daerah yang lain, di pedesaan, itu lebih normal gitu. Kenapa? Karena nggak ada orang pakai masker. Karena masker ini masalah serius loh. Kalau ketika kita ngelihat ada banyak orang pakai masker, kita jadi ikutan takut gitu, ikutan was-was. Ada teman saya tuh di Madura, dia kan biasa kemana-mana gitu ya. Terus kemudian suatu hari saya ajak dia jadi supir ke bandara, ke Surabaya gitu. Dari situ barulah dia lihat bahwa semua orang pakai masker. Dan dia jadi takut, ternyata pakai masker juga gitu. Saya tanya, biasanya kamu nggak pakai masker? Oh enggak, saya takut jadinya ngeliat orang-orang. Ya itulah psikologi gitu. Jadi memang yang perlu dihapuskan pertama kali oleh Presiden Jokowi adalah ketakutan. Ketakutan masyarakat itu ya bisa terlihat dari jumlah maskernya gitu. Ketika ini dicabut ya udah bener gitu. Baru setelah itu tahapannya mencabut PPKM, membubarkan satgas-satgas yang sudah nggak berfaedah lagi gitu. Karena sekarang kan tugasnya cuma ngitungin angka gitu. Yang ya udahlah, ngapain kita dihitung gitu. Apa gunanya juga dihitung, kan udah nggak ada gunanya gitu. Ya, tapi ya sebelum mencabut atau sebelum membubarkan satgas, sebelum mencabut aturan PPKM, ya maskernya dulu dicabut gitu. Supaya masyarakatnya lebih tenang. Sehingga nanti ketika PPKM dibubarkan, kemudian satgas dibubarkan gitu, kita jadi merasa oh udah bener ini gitu. Tapi kalau semua orang masih pakai masker di luar ruangan, masih ada razia di jalan-jalan gitu, terus kemudian PPKM-nya dicabut atau satgasnya dibubarkan, ya mereka nggak terima orang-orang satgas gitu. Lalu mereka dapat biaya atau gaji tiap bulan dari negara. Kalau dicabut kan, kalau dibubarkan kan mereka artinya kembali jadi nggak dapat apa-apa. Ya sama lah seperti pihak-pihak medis gitu ya. Ya sekali lagi, memang ada orang yang berkepentingan, memang ada orang yang diuntungkan dengan situasi pandemi ini dengan segala fasilitas dan keuntungan pribadi mereka. Dan nampaknya gitu, mereka itu nggak peduli terhadap mayoritas masyarakat Indonesia karena yang penting mereka untung sendiri. Yang penting mereka untung, yang penting mereka enak, udahlah mereka nggak peduli. Makanya kemudian sekarang ada orang tuh, udah masyarakat tetap pakai masker katanya. Dan yang lucu lagi, bukan lucu sih, saya kasihan gitu karena sebagian orang jadinya ada yang kemakan narasi-narasi itu. Yang setuju kalau mereka akan tetap pakai masker karena nyaman, katanya kalau berada di luar ruangan merasa aman dari penyebaran virus atau penyakit gitu ya. Tapi kan kembali lagi, kalau kita tanyakan secara logika, kita menggunakan masker selama 2 tahun terakhir ini itu karena apa? Karena COVID. Ya cuma itu gitu. Ketika masalahnya selesai, ya ngapain kita pakai masker lagi? Ketika mayoritas orang sudah divaksin, sudah semua orang punya antibodi, apalagi? Apa kok masih ngotot pakai masker lagi? Ya tapi pada akhirnya saya ingin bilang bahwa
Kalaupun kalian sebelumnya juga pakai masker ketika naik motor, ya silahkan aja. Memang teman-teman saya ada tuh yang pakai masker ketika naik motor. Biasanya orang yang pakai helmnya tuh dibuka kacanya gitu. Tapi kan itu jadinya membuat helm jadi nggak berguna gitu. Helm itu ada kacanya ya untuk ditutup, bukan untuk dibuka. Tapi sekali lagi terserah gitu, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mau berkomentar, oh, saya tetap pakai masker, silakan aja. Tapi ingat, ada dua syarat gitu. Ketika Anda pakai masker, jangan sampai merasa lebih benar dari orang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda tetap mau pakai masker sampai kiamat nanti, terserah. Tapi jangan sampai menyalah-nyalahkan orang lain yang nggak pakai masker. Karena sekali lagi, aturannya udah dicabut, kita udah boleh nggak pakai masker di luar ruangan. Itu. Masalahnya kan selama ini kan orang ngerasa lebih benar, merasa orang lain salah. Jangan kayak gitu. Karena masalahnya udah selesai. Vaksinnya udah selesai, antibodi juga udah semua orang punya gitu ya. Saya berani jamin tuh, tes aja siapapun tes gitu. Pasti udah ada tuh antibodinya. Jadi mau apa lagi gitu. Dan masyarakat juga sekarang udah lebih tenang gitu kan. Kalau kita batuk, pilek, ya udahlah kita kerokan, minum jamu, udah selesai. Udah nggak perlu lagi tes ke rumah sakit, gitu. Nggak perlu lagi, udah. Jadi udah kita kembali normal dan kita nikmati saja hidup ini seperti biasanya lagi gitu. Dan pandemi udah selesai dan seperti yang orang bilang, nggak ada pesta yang nggak selesai. Ya udahlah, berbiasalah dan kembalilah normal seperti biasa dan hargai kehidupan masyarakat mayoritas Indonesia, masyarakat dunia yang sekarang juga sudah normal semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.